Selanjutnya himne pramuka, masih berdiri ya. Izin aku. Oke, anak-anak silakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama tidak jumpa. Dengar suaranya Pak Rizky ya. Ramu. Kok. Bentar. Oh, iya. Unmute. Materi pertama nanti akan dibahas sama Kak Elva. Dengar ya suaranya ya. Halo. Coba. Saya kamu bersuara, saya dengar nggak suaranya Kak Wanda ini? Halo Kak Wanda. Oke, alhamdulillah dengar ya. Soalnya kan nggak dengar krik nanti ya. Oke, tak lanjut lagi. Oke. Materi pertama nanti akan dibawa dengan Kak Elva tentang kepenggalangan, disimak dengan baik, dicatat. Nanti seandainya kalau ada lupanya, video ini tak kirim di YouTube, nanti bisa diulangi lagi ya. Jangan sampai ketiduran, karena materinya gak panjang, selama 2 jam nanti ada materi, nanti setengah jam atau 40 menit akan disampaikan oleh Kak Elva, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Kak Wanda. Oke. Untuk Kak Elva dipersilahkan. Ininya dimatikan atau dibiarkan gini? Oke. Silakan Kak Elva.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pramuka. Nah, di sini Kak Elva mau menyampaikan beberapa hal materi tentang kepenggalangan. Khususnya yang kelas 4 yang baru masuk ke golongan pramuka penggalang ya. Kan kamu belum tahu apa itu pramuka penggalang, Kak. Kenapa kok dinamakan pramuka penggalang? Terus kenapa kok kelas 4 itu harus masuk penggalang? Kenapa enggak siaga terus? Gitu ya. Nah, ini Kak Elva mau sampaikan, barangkali nanti ada hal-hal penting yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Oke? Oke. Nah, materi yang pertama yaitu tentang kita mengenal dulu apa itu pramuka penggalang. Nah, pramuka penggalang merupakan golongan sekaligus sebutan bagi anggota pramuka yang berusia. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Pramuka penggalang itu berusia antara 11 hingga 15 tahun. Jadi, kalau kalian sudah berusia 11 tahun, maka kalian sudah masuk golongan pramuka penggalang. Jadi setelah kamu pramuka siaga ya kelas 3. Ketika kamu masuk ke kelas 4, usiamu sudah 11 tahun, maka kamu sudah masuk golongan pramuka penggalang. Batasnya sampai umur berapa, Kak? Sampai umur 15 tahun. Selain itu, pramuka penggalang juga harus menyelesaikan SKU penggalang dan telah mengucap janji Trisatya pada saat pelantikan penggalang yang dipimpin oleh kakak pembina. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua. Dari mana kata penggalang berasal? Kenapa sih Kak kok namanya penggalang, kok enggak yang lain? Nah, ini sejarahnya kata penggalang itu berasal dari masa penggalangan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Jadi pada saat itu ada yang dinamakan masa penggalangan. Nah, kata penggalangan itu yang dijadikan dasar pembuatan nama pramuka penggalang. Oke, selanjutnya ada kode. Ya, maaf ya, ada gangguan teknis sedikit. Jadi nunggu sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Sekarang akan kita bahas tentang kode kehormatan pramuka penggalang. Nah, kode kehormatan pramuka penggalang itu ada 2, yaitu janji Oke. Kak Elva ulang, kode kehormatan pramuka penggalang itu ada 2, yaitu janji yang dinamakan satya dan ketentuan moral atau dharma. Jadi janji penggalang itu biasa disebut dengan trisatya. Sedangkan ketentuan moralnya dinamakan dasa dharma. Kenapa kok trisatya? Tri itu kan 3 ya. Berarti janjinya ada 3. Sedangkan dasa dharma itu memuat 10 butir sikap yang semuanya harus ditepati dan dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pramuka penggalang. Itu ya. Oke. Nah, ini agak banyak ini. Maaf. Struktur organisasi pasukan penggalang. Jadi, adik-adikku sekalian ya.
dalam pasukan penggalang itu ada struktur organisasinya. Ini dari bawah ini ada regu. Kalau kamu kelas 5 sama kelas 6 yang sudah pernah ikut latihan penggalang, kan biasanya bentuk regu ya. Nah, ini ada regu, kemudian naik ke atas ada pratama, naik lagi ada pembina. Di pasukan penggalang ini juga ada Dewan Kehormatan Penggalang dan Dewan Penggalang. Nah, semua ini yang bertanggung jawab adalah ini. Mabigus. Mabigus itu siapa? Mabigus itu kepala sekolah kita, Bupur. Ya, jadi Bupurlah yang bertanggung jawab atas semua kegiatan pramuka yang ada di gugus depan SDN Klopo 10 2. Baik, kita bahas dari yang terakhir, salah, maaf. Dari yang paling bawah dulu. Dari yang paling bawah itu kita ada regu. Nah, regu itu apa, Kak? Regu itu satuan terkecil pramuka penggalang. Biasanya terdiri atas 5 sampai 8 orang anggota. Tapi dalam prakteknya biasanya kita regu paling banyak 10 orang, ya. Jadi regu itu paling sedikit ada 5 orang. Nah, di dalam regu itu ada yang namanya pemimpin regu atau biasanya disebut pinru. Ya kan? Kemudian tugasnya pinru ini tugasnya yaitu satu, memimpin anggotanya untuk latihan. Yang kedua, dia juga berhak buat milih wakil pimpinan regu atau kita biasa sebut wapinru. Nah, wapinru itu dipilih oleh pinrunya. Gitu ya. Oh ya, regu itu beda itu ya. Beda satuan antara regu putra sama regu putri. Kalau regu putra pakai nama hewan biasanya. Makanya kenapa ada regu naga, regu harimau, regu raja wali, dan sebagainya. Kalau regu putri biasanya pakai nama tumbuhan atau bunga, ya. Misalnya regu melati, regu mawar, regu anggrek, itu ya. Kemudian dari beberapa regu ini, lali. Oh iya, iya, iya. Wakil pemimpin regu. Oke. Dari beberapa regu ini kan ada pemimpin regunya, ada pinrunya. Nah, masing-masing pinru ini nantinya akan memilih satu pratama, pemimpin regu utama. Ya, dari pinrunya, beberapa pinru ini nanti akan milih satu pratama. Apa itu pratama? Diingat-ingat, pratama itu apa? Pratama adalah pemimpin regu utama. Kalau bisa dicatat itu, pratama. Pemimpin regu utama. Itu ya. Oke. Next. Nah, nantinya pasukan penggalang ini akan dibimbing oleh pembina. Ya kan? Kan kalau kamu siaga, kalau kamu manggil pembinanya kan ayah, yanda sama bunda. Kalau di penggalang beda, kita sudah nggak panggil yanda sama bunda lagi. Kita manggilnya siapa? Kakak pembina, kakak. Itu ya. Oke, next. Ya. Ngeles. Dicatat. Nyatet Arek. Kok serius gini sih Arek? Oke, next ya. Di sini Kak Elva punya tanda kecakapan pramuka penggalang.
ada tanda kecakapan umum, ada tanda kecakapan khusus, dan ada tanda pramuka penggalang Garuda. Nah, mana Kak yang harus diselesaikan dulu? Ya ini, yang paling penting itu adalah tanda kecakapan umum. Ya. Nah, ini kan kamu lagi ikut pelatihan biar menyelesaikan tanda kecakapan umum ini, biar kamu nanti dapat bed ini, bentuknya kayak gini. Bed ramu. Itu bentuknya kayak segitiga gini. Terus ada apa ini namanya? Mayang. Mayang ya, bunga kelapa. Bunga kelapa. Satu strip kalau ramu. Rakit nambah lagi. Nambah 1 lagi jadi 2. Kemudian yang paling paling maksimal itu penggalang terap. Nah, nanti gimana kamu bisa dapat penggalang ramu, penggalang raket, penggalang terap? Nanti dijelaskan sama Kak Wanda. Ini gambaran umumnya aja. Kemudian setelah kita menyelesaikan SKU umum, nah kita juga punya tanda kecakapan khusus. Duh, gambarnya buram, maaf ya. Nah, tanda kecakapan khusus ini, nah ini, TKK tanda kecakapan khusus ada 3 tingkatan. Ada purwa, ada madya, ada utama. Yang membedakan apa, Kak? Yang membedakan bentuknya. Bisa dilihat ya. Kalau yang purwa itu bentuknya lingkaran. Warna di samping-sampingnya ini ada garis tepi warna merah. Menandakan kalau kamu penggalang. Madya. Madya itu bentuknya segi 4. Segi 4. Kemudian yang utama bentuknya segi 5. Jadi ada tingkatan. Ada purwa, madya, utama. Tuh. Baik lagi, yang terakhir penggalang Garuda. Kapan kita bisa dapat bed pramuka penggalang Garuda? Jika kamu sudah menyelesaikan tanda kecakapan umum sampai tingkat terap, baru kamu bisa mengajukan diri menjadi pramuka Garuda. Tuh ya, kalau belum terap gimana Kak? Enggak boleh. Enggak bisa ya. Harus sesuai prosedur. Oke? Lanjut. Nah, ini 10 TKK wajib untuk pramuka penggalang. Biasanya ya, ini tandanya bisa dilihat gambarnya. Ada berkemah, gerak jalan, juru kebun, juru masak. Ini tandanya keamanan kampung, P3K, penabung, pengamat, pengatur rumah, dan penjahit. Jadi penggalang juga harus pandai menjahit. Nah, ini hal-hal lain yang perlu kamu tahu tentang pramuka penggalang. Apa aja hal-hal penting itu, Kak? Nah, ini salah satunya ini. Kode warna penggalang biasanya berwarna merah. Kak, kenapa kok enggak warna pelangi aja? Kok warnanya harus merah? Kenapa enggak hitam aja, Kak? Keren kan, hitam keren. Kenapa kok merah? Nah, kenapa? Karena warna merah melambangkan penggalang sebagai masa-masa berkembang yang penuh dengan kemeriahan hidup. Tuh artinya, kenapa kok warnanya kok merah, enggak warna yang lain. Tuh ya. Nah, ini bentuk upacara pasukan penggalang. Biasanya disebut angkare, kayak gini bentuknya. Nah, jadi kayak segi 4 terbuka, bisa dilihat di layar ya. Itu ada, di sini ada pembina, ini ada
tiang benderanya, pratamanya ada di sebelah sini. Nah, ini yang pojok sebelah sini warna biru ini pembaca dasa dharma, biasanya barisnya di situ. Terus ini yang kuning itu wapinru, yang hijau pinrunya. Jadi besok kalau sudah masuk lagi, sudah mulai aktif lagi kegiatan pramukanya, barisnya seperti ini ketika mengadakan upacara latihan pramuka penggalang. Itu ya. Oke. Macam-macam kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan pramuka penggalang itu banyak ya. Beberapa di antaranya biasanya yang sering kita lakukan latihan bersama, latihan mingguan bersama setiap hari Jumat itu. Terus ada persami, perkemahan Sabtu Minggu. Perjusami, perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Jambore, lomba tingkat, geladian pimpinan regu atau dian pinru, penjelajahan, dan lain-lain. Nah, ini biasanya kita juga mengadakan beberapa kegiatan tahunan yang selalu kita laksanakan, selalu kita usahakan karena biasanya SDN Kelompok 10-2 ini melahirkan bibit-bibit juara ya. Dari sini, dari lomba tingkat. Nah, lomba tingkat itu apa sih, Kak? Kenapa kok namanya lomba tingkat? Ya karena lombanya bertingkat. Ini lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Tingkatnya dari mana sampai mana? Dari tingkat sekolah sendiri. Maksudnya tingkat sekolah sendiri ya, kamu bersaing dengan regu-regu yang ada di dalam sekolahmu sendiri. Itu biasanya kita sebut LT1. Ya kan? Pernah dengar kan? Itu dilaksanakan di sekolah kita sendiri. Kemudian tingkat kecamatan atau ranting. Itu yang disebut LT2. Kalau LT2-nya menang lagi, naik lagi ke tingkat cabang. Tingkat cabang itu berarti tingkat kabupaten yang disebut LT3. Kalau kamu kabupaten menang lagi, juara satu lagi, naik lagi ke tingkat daerah LT4. Kalau kamu menang lagi tingkat daerah ini, Jawa Timur kamu menang. Nah, kamu akan dijadikan perwakilan lomba tingkat sampai tingkat nasional. Ya, LT5 itu paling mentok. Wes, LT5 itu. Itu ya. Catat tuh gambar ini. Enggak, ini dicatat, Kak. Sudah. Dicatat, Tarek. Baik, di screenshot. Lanjut ya. Oke. Kita sekarang ke bentuk tenda. Nah, bentuk tenda pramuka penggalang biasanya berbentuk atap segitiga. Ukurannya paling tidak harus 4 kali 6 meter karena anggotamu banyak supaya muat. Ya kan? Nih gambarnya. Nah, ini tenda penggalang biasanya standarnya seperti ini. Atapnya bentuknya kayak segitiga. Ini tenda segitiga. Prisma segitiga. Tenda prisma segitiga. Nah. Ya. Tongkat pramuka penggalang. Nah, tongkat pramuka penggalang biasanya terbuat dari bahan bambu. Tapi jarang ya sekarang kita temui bambu ya. Paling banyak ya terbuat dari kayu. Kayu bentuknya silinder. Tahu silinder? Silinder itu apa? Bentuknya kayak tabung. Tongkatnya. Terus ukuran standar tongkat pramuka panjangnya 160 cm atau 1,6 meter. Dengan diameternya itu tebalnya sekitar 5 cm. Terakhir kayak gini.
Oh ya sudah. Sudah, terima kasih. Sekian penjelasan dari Kak Elva, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya. Dan semoga lulus sampai pelantikan penggalang. Amin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Wanda. Kepada Kak Wanda, dipersilakan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan materi yang kedua ini, sebelum penjelasan tak persilakan dulu, mungkin ada yang mau bertanya. Kayaknya di kolom chat ada yang bertanya sudah ini. Nah ini, yang bertanya, cek tak tonton ya. Kak, Wapinru itu apa? Wapinru itu adalah wakil pemimpin regu, singkatan itu. Wa itu wakil, pin itu pemimpin, ru itu regu. Dari Afgan ya, tanya Afgan. Dah, itu aja. Mungkin ada yang tanya lagi? Coba tak buka suaranya ya. Suaranya coba tak buka semuanya. Kalau mau tanya silakan tinggal unmute. Ada yang tanyakan tentang kepenggalangan? Iya. Yusuf, tanya apa, Sob? Kok ngantuk dulu itu? Mati kapan? Ada tanyakan lagi kita? Pak, masuk sekolah kapan? Kurang keras suaranya. Enggak ada. Masuk sekolah kapan? Irdina tanya, apa Irdina? Aku Pak, kapan lupa? Cek satu-satu ya, tak unmute kabeh ya. Irdina tak mute, tak iku. Ya bagi. Di Irdina. Bingung aku. Bentar Irdina, bentar. Ayo silakan tanya Irdina. Irdina silakan tanya. Di unmute dulu. Nah iya silakan di unmute. Udah nggak jadi tanya tak Irdina? Oh nggak jadi. Nggak jadi. Penonton kecewa ternyata. Oke, selanjutnya nanti materi kedua ini adalah materi yang paling penting, disimak dengan baik. Kalau tulisannya banyak silakan di screenshot. Kalau ada materi yang penting yang tidak ada di slide silakan dicatat. Soalnya kan ada materi-materi yang tidak ada di slide di materiku. Wis lah. Lagi. Terus. Bentar ya. Bentar. Oke ya, wait. Oke, materi yang kedua tentang kepenggalangan juga. Sesi kedua nanti ada penugasan juga di sini, harap disimak. Tinggal makan permen. Oke, ada yang makan permen, ada yang makan ya. Bapak sambil santai join. Pelatihan regu penggalang sesi 2. Nanti materinya tentang seperti ini. Bentar. Oke, apa sih? Oke, sudah. Tapi itu Oke, materi pertama tentang pengetahuan kepanduan dunia. Ini penting sekali, bahwasanya kamu itu merupakan pramuka Indonesia, berarti kalian juga masuk anggota pramuka dunia. Apa pramuka dunia itu?
Pramuka Dunia itu organisasi namanya WOSM, WOSM. Kalian kalau punya Instagram silakan di-follow Instagramnya WOSM. Nanti di situ kamu bisa melihat kegiatan-kegiatan pramuka di dunia. Apa WOSM itu? World Organization of the Scout Movement. World, W-nya World, O itu organization, S-nya itu Scout, M itu movement. World Organization of the Scout Movement. Jadi organisasi kepanduan dunia. Movement itu bergerak, gerakan Scout itu pramuka atau kepanduan. Jadi gerakan kepanduan. Organisasi gerakan kepanduan dunia atau World Organization of the Scout Movement, ada singkat WOSM, adalah organisasi dunia non pemerintah. Berarti tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Didirikan pada tahun 1920 dan memiliki kantor pusat itu di Jenewa, Swiss. Jauh. Itu yang harus kan hafalkan adalah kantornya di mana. Tahunnya nggak usah berdirinya. Terus sama singkatannya ya. Pendiri gerakan kepanduan dunia ini adalah Robert Stephen Smith Baden-Powell of Givel. Wih, dua jenenge. Biasanya disebut nek orang-orang orang-orang pramuka biasanya bapak kepanduan dunia namanya Baden-Powell. Tadi diambil ininya. Tadi diambilnya toh Baden-Powell ini. Tapi alangkah baiknya kalau dihafalkan semua. Ya. Robert Stephen Smith Baden-Powell of Givel. Robert Stephen Smith Baden-Powell of Givel. Baden-Powell ini merupakan pensiunan dari tentara angkatan laut di Inggris. Setelah dia pensiun, dia kembali ke desa, melihat banyak sekali pemuda-pemuda desa di Inggris yang banyak yang melaksanakan atau melakukan tindakan kriminal semacam kayak minuman keras, berkelahi, berantem. Kemudian dia ingin menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya di ketentaraan dengan membentuk namanya itu Scout atau pramuka di Inggris. Karena banyak peminatnya, akhirnya Baden-Powell mendirikan gerakan tingkat dunia dan diikuti oleh seluruh dunia. Di Indonesia sudah diikuti sejak tahun 1930 pada saat pada saat Sumpah Pemuda 1928 kita pemuda Indonesia bersatu dan di tahun itu kita juga masuk ke pramuka dunia. Oke. Lanjut. Materi selanjutnya adalah teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan ada banyak ya. Ada sandi. Sandi itu banyak. Sandi itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengirim pesan rahasia. Itu namanya sandi. Sandi ada banyak, ada sandi Morse, sandi semapur, ada sandi air, sandi jam, sandi angka, sandi Cina dan sebagainya. Tali temali termasuk juga teknik kepramukaan dan wajib untuk dikuasai oleh seorang anggota pramuka. Minimal tali dasar yaitu simpul pangkal, simpul jangkar, simpul hidup, simpul mati. Terus kalau ikatan yang paling sering digunakan yaitu ikatan palang, ikatan silang, kemudian ikatan cangga, ikatan kaki 3, ikatan 8 dan sebagainya. Terus teknik dasar kepramukaan yang selanjutnya adalah PBB. PBB sering kita jumpai, sering kita lakukan di kegiatan kepramukaan, bahkan yang paling sering ini biasanya 1 bulan full PBB. Ini kamu jumpai lagi kalau kamu daftar ke TNI, ya, baik TNI AD, AL, AU, atau sekolah kedinasan lah, atau kerja kedinasan pasti kamu akan disuruh untuk menjumpai
menemui materi PBB. Dan selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan umum dan pengetahuan pramukaan tentang sejarah pramuka. Siapa itu Baden Powell? Siapa anaknya? Siapa istrinya? Di mana rumahnya? Nah, gitu. Itu kalau dunia. Kalau di Indonesia, siapa Bapak Kepanduan Indonesia? Siapa Bapak Pramuka Indonesia? Gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu. Terus yang mau kakak bahas di sini adalah sandi Morse. Sandi Morse ditemukan oleh Samuel Morse pada tahun 1838. Seperti itu bentuknya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Gitu ya. Tuh sandi Morse. Bingung Kak ngapal noe? Oke, tak kasih cara termudah. Nah ini cara belajar Morse paling mudah dan cepat. Expert iki wis. Expert pakai pert. Oke, lihat caranya. Tak kasih oret-oretan. Ini lihat. Aku pramuka. Sebelum belajar ini, lihat ini kotak putih ini tandanya berarti titik. Tak kasih ini titik. Tik. Kurang gede. Titik-titik tuh, ganti garis lah. Kotak putih itu titik, kotak hitam itu garis. Garis ya, diling-iling. Wes, aku di mana A? A itu di sini. Lah, A itu melewati apa? Melewati putih, kemudian melewati hitam. Berarti A itu, putih itu apa? Putih itu titik, garis itu hitam. Berarti A itu adalah titik garis. A. Gampang ya? Kemudian saya hapus lagi. Setelah A, aku K. K itu melewati yang mana K? K itu di mana sih di sini K? Berarti dia melewati hitam, kemudian putih, terus hitam. Hitam putih hitam berarti hitam itu garis, putih titik, terus hitam lagi garis. Berarti hitam putih hitam berarti garis titik garis. Ini K. Iki A, iki K. Oke, nyampe sini paham ya? Oke, lanjut. Udel, duduk. Di mana U? Lihat di mana? Di sini U. Dia melewati apa? U melewati titik, kemudian titik, kemudian garis. Putih, hitam. Titik garis. Ini U. Benar ya? Titik garis ya. P. Sekarang yang P. Disimak dengan baik loh ya. Kok metung kok tes ini. P. Di mana P? Ini P. Nah, melewati apa P? Melewati garis. Apa ki? Putih, hitam, putih. Berarti titik, garis, titik. Titik, garis, titik. Nah, ini P. Selanjutnya bisa kalian coba sendiri ki R, A, M, U, K, A. Nah, sekarang kita coba bareng-bareng. Aku mau nyempiker satu. Coba aku mau speaker Irdina. Irdina coba, ayo belajar bareng sini sama aku Irdina. Dibuka suaranya Irdina. Ayo Irdina dibuka suaranya. Pancasila P. Apa P? Ayo ngomong Irdina. Please. Ayo P. Ayo unmute. Itu titik terus garis titik. Berarti titik ya apa enggak titik iku ya apa sih ibu sire kurang gede. Ah gede nih nggih beras kayak gini. Kau ono ya. Sebentar Ridina, sabar Ridina, enggak weekend nek ngono. Enggak betul titik garis titik. Terus A. A itu titik garis. Titik garis. N. N mana ini loh N?
Kok hilang? Oh iya. Dina hilang ya? Dina hilang ya? Help, Dina hilang. Hilang. Oh hilang, disconnect. Pakai tentek, paling. Ganti. Yosop. Sob, anmu Sob. Ayo Sob. Tutup apa mau N? N. Tutup N. Pancasila PAN N. Apa N Sob? Ngomong Sob. Yosop. Garis sama titik. Garis titik yang keras dong. Terus Garis sama C. titik. C di sini Sob C. Untuk unggih. Garis titik titik. titik. Garis Titik. titik. Garis titik. Garis titik. C A. A. Titik A. garis. Titik garis. S. S. Titik. 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 Garis. Titik. Titik. S itu di sini loh Sob. Kilo S. Berarti titik ya. Nggih. Terus I. I ndukur S berarti apa? Titik. Titik. Pinter. Yang ngono lah. Titik. Terus I. L. L mana L? Sini L di sini L. Ya. Titik. Garis titik. Tuh, titik garis titik. L A. Hafalkan A apa A? Titik garis. Titik garis. Pinter, Yusuf pinter. Wes, sila takmut lagi Yusuf. Sekarang yang bergabung sama kita lagi tadi habis cewek terus cowok terus cewek lagi. Delina. Ayo Delina. Ayolah. Dianmu Delina. Garuda G di sini G di sini. Di suaranya. Delina. Mojok kabur kamu. Udah? Udah. Yang keras suaranya ya. G. Apa G? Garis titik. Woi, pinter. Ya naik Pak Tentara masuk gak pinter. Garis titik. A. Ini A di sini A. Titik garis. Oh iya, titik garis. Garu R. R-nya itu di sini. Apa R? Delina, woi. R apa? Di sini R-nya. Titik, iki loh di sini loh. Habis putih, hitam putih gitu. Putih, hitam putih berarti apa? Titik. Hitam itu apa? Garis, terus putih. Titik. Berarti titik. Titik garis. R itu titik, garis, titik. Oke, Delina selesai. Coba lagi, cari lagi. Habis cewek, terus cowok ya. Alvino. Anmut Alvino. Ayo, mau tutup apa ini? GAR. Kan Garuda, kurang U. Ayo Alvino di sini U. Titik garis. Wah, pinter. Titik garis. D. Alvino D di sini D. Titik. Garis titik pinter ya. Terus A. Titik garis. Oh iyalah titik garis. Sip. Pinter ya, udah bisa semuanya. Nanti untuk apa itu namanya cara belajar mouse cepat itu ada banyak. Yang sering digunakan untuk awal belajar itu biasanya pakai teknik tabel seperti ini. Ini namanya teknik tabel. Oke, lanjut materi tentang kenaikan golongan penggalang tadi udah dijelaskan sama Kak Elva bahwasanya kenaikan golongan penggalang itu ada 4, ada penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan ada penggalang Garuda.
seorang penggalang itu dapat naik. Ya. Bentar. Kayaknya suaranya belum tak mute all. Oke. Seorang penggalang dapat naik golongan itu jika menyelesaikan SKU. Jadi nanti kalian selesai dari pelatihan ini, langsung siangnya atau besoknya beli SKU. Di mana? Di toko alat tulis, toko pelangi, atau sembarang pokoknya namanya SKU warnanya merah. Ya, itu syarat pertama. Syarat pertama harus ada SKU-nya. Terus syarat keduanya, di dalam SKU kan ada banyak ujian tuh. Itu nanti akan diisi, ditandatangani oleh pembina sesuai dengan kemampuan kamu. Lah untuk kali ini karena pandemi nanti ujiannya tak permudah untuk penggalang ramunya. Penggalang raketnya juga akan dipermudah. Apa ujiannya nanti tak jelaskan. Nanti saat pelantikan SKU-nya tetap dibawa, nanti Pak Rizky akan mengisi. Kak Wanda nanti akan mengisi semuanya SKU-nya. Oke, lanjut. Ini. Kalian yang belum jadi penggalang ramu itu namanya statusnya adalah penggalang biasa atau calon penggalang. Calon penggalang harus melakukan ujian SKU dan pelantikan. Kalau nggak dilantik, kamu tidak menjadi penggalang ramu. Jadi setelah ujian SKU, kalian harus ikut pelantikan. Kak, kalau waktu pelantikan awake nanas ya apa? Sikile ngelu ya apa? Gak bisa pelantikan gimana? Ya tidak jadi penggalang ramu meskipun kalian SKU-nya udah selesai. Jadi harus ikut pelantikan. Kayak dulu pernah ada kakakmu waktu pelantikan dia rekreasi ke Jogja loh. Akhirnya ya dia nggak bisa ikut pelantikan. Pelantikannya ditunda sampai ada pelantikan lagi. Pelantikan itu tidak setiap hari. Jadi nanti kalau ada pelantikan diusahakan datang, kalau nggak ikut ya nanti ikut pelantikan yang selanjutnya. Kapan jadwalnya nggak tahu. Ini terus yang kedua, kalau pengen jadi penggalang raket sama harus mengikuti uji SKU sama pelantikan. SKU itu apa? Syarat kecakapan umum. SKU itu. Sama ikut pelantikan juga, penggalang raket juga sama. Kalau ingin menjadi penggalang tetap harus ada SKU sama pelantikan. Dan yang terakhir kalau mau jadi penggalang Garuda, bukan SKU namanya, tapi uji masyarakat. Jadi kamu bermanfaat gak bagi masyarakat? Nah kamu main game, tok ning omah warung kopi gak bermanfaat toh? Nah, berarti kamu gak bisa jadi penggalang Garuda. Kalau kamu ikut pos kampling, ikut kayak ada kalau ada kerja bakti ikut, ada orang kesusahan dibantu. Pokoknya kamu itu bermanfaat lah bagi masyarakat. Itu nanti kamu akan dilantik menjadi penggalang Garuda. Siapa yang menguji? Masyarakat. Siapa itu masyarakat? Ada 3 unsur nanti. Pertama unsur dari sekolahan, unsur dari komite sekolah atau tokoh masyarakat, entah itu Pak Yai atau Bu Yai atau siapa, Pak RT atau Pak RW sembarang, pokoknya dari masyarakat satu. Kemudian yang terakhir unsur dari pembina di kecamatan. Siapa itu pembina kecamatan? Pembina kecamatan itu adalah pembina yang mengatur kegiatan di kecamatan. Tuh nanti kalau kalian sudah lulus dari ketiga orang tersebut, langsung kamu namanya dibawa ke Sidoarjo, nanti kamu akan dilantik oleh Kakuarcap, Ketua Kuartir Cabang Sidoarjo. Siapa Kakuarcap? Kakuarcap itu dijabat oleh wakil bupati. Jadi kemarin kalau ada wakil bupatinya, kamu nanti kalau jadi penggalang Garuda akan dilantik langsung oleh wakil bupati. Keren kamu. Dapatnya 2, dapat bed Garuda sama kalung Garuda. Seorang penggalang Garuda nanti juga akan setara dengan penegak. Jadi kamu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan penegak. Seperti kesakaan dan sebagainya. Nanti kamu di SMA bakal tahu. Nah, penggalang terap ini biasanya bisa dilakukan jika kamu umurnya lebih tinggi dari SD atau di SMP. Soalnya ujiannya sulit. Di SD ujiannya sampai rakit saja. Ramu sampai rakit. Kadang rakit pun di SD belum lulus. Biasanya di SMP. Di SMP kan 3 tahun. 3 tahun kamu jadi Garuda nggak mungkin. Minimal ini penggalang satu jenjang ini minimal setengah tahun lah.
Kalau ini setengah tahun kamu gak mandek 2 tahun selesai. Tapi nek gak mandek loh ya. Unasmu gak direken, UTS gak direken, gak mandek. Kalau biasanya sih rata-rata ramu setahun. Contoh sekarang kelas 4 ramu ya, keren kan? Kelas 5 rakit ya. Nanti kelas 6 gak mungkin terap, soalnya ujiannya sulit. Nanti diterapnya di kelas 1 SMP, terus kelas 2 kamu bisa langsung mengikuti ujian Garuda. Kelas 3 wis duwe bed Garuda ini, ono gambar Garuda, keren. Ya, terus dapat ikut kegiatan kesakaan, ikut kegiatan kepenegaan. Keren, oke. Oke, lanjut. Ini tugas dan syarat kenaikan golongan ramu. Dikarenakan kondisi di era pandemi, akan dipermudah pengujian SKU-nya atau pengujian kenaikan tingkatnya. Dipermudah bagaimana? Ini dicermati dengan baik-baik. Ini sudah diputuskan oleh pembina ujian seperti ini. Untuk yang sekarang statusnya calon penggalang atau penggalang biasa, kalian mengikuti yang ini. Kalian nanti akan mengikuti yang ini. Ini untuk yang calon atau penggalang biasa. Kalian nanti kalau sudah bisa melewati 3 ini atau melaksanakan 3 ini, kalian akan dilantik menjadi penggalang ramu pada tanggal 31 Oktober. Berarti Sabtu depan. Ya. Statusnya sekarang yang menjadi penggalang ramu, kalian mengikuti pelatihan atau mengikuti tes yang ini. Tak kayak warna lian nih. Oke. Ini untuk yang sekarang udah ramu ya. Sekarang udah ramu. Kalian akan mengikuti melaksanakan ini. Tak baca wis, BE mungkin ada yang ketiduran ya kan, dengarkan suara tok ya kan. Gak melihat tulisan. Oke, tesnya penggalang ramu, yang sekarang penggalang biasa menjadi penggalang ramu, mengikuti materi dengan baik. Zoom ini atau mengikuti nanti di YouTube. Kalau mengikuti di YouTube wajib menyetarakan foto. Foto saat dia melakukan pengamatan materi di YouTube. Nek ono fotone tak nilai 0. Yang nomor 1 ini, berarti hoak. Terus yang kedua mengikuti dan lulus ujian tulis. Ini nanti yang kedua ini soalnya tak taruh neng grup. Ini soalnya nanti tak taruh di grup berupa Google Form, nanti dikerjakan. Nulisnya nama yang benar, kalau namanya salah nanti ijazahmu, bukan ijazah sih, sertifikat kelulusanmu nanti akan juga salah. Jadi namanya harus benar. Nomor 1 dan nomor 2 ini sama-sama ujiannya lihat sama kan? Sama toh? Rakit sama terap, rakit sama ramu sama. Penggalang ramu sama penggalang rakit ujiannya sama untuk nomor 1 dan nomor 2. Bedanya di nomor 3. Sebenarnya nomor 2 ini ada perbedaan juga. Bobot soalnya lebih sulit yang penggalang rakit. Nanti ada 2 link di grup. Link pertama nanti untuk ujian tulis ramu, yang keduanya nanti ujian tulis rakit. Gitu. Terus yang ketiga ini, membuat satu produk hastakarya berbahan dasar iki begi tutup botol iki rek ya. Aku ngerjakno iki bengi jam 12 bengi iki. Jadi keliru. Botol. Jadi berbahan dasar botol plastik. Ya. Kapan ini? Besok sampai Senin. Senin terakhir. Membuat satu produk hastakarya berbahan dasar botol plastik. 2 hari besok kalian harus ngebut ini. Minggu kan daripada kamu rebahan, mending kamu mengikuti penggalang ramu ini kan, kenaikan tingkat ya, lebih bermanfaat hidupmu. Ya. Terus untuk yang penggalang rakyat lebih berat, kalian harus membuat 2 produk. Satunya berbahan botol, iki B lagi B. Berbahan dasar botol plastik. Yang kedua berbahan sedotan plastik. Yang dinilai nanti adalah hastakarya pertama kegunaan. Bisa digunakan untuk apa? Pajangan ta, digunakan untuk pensil ta, pokoknya bisa digunakan lah.
buat mainan ta. Terus yang kedua adalah kerapian, nggak rapi-rapi ta enggak. Kayak semrawut, buat mainan mobil-mobilan, lah kok udah gede sesing ya kan berarti gak rapi. Utawa lobangnya suwek, gak rapi. Itu. Tak tulis di sini. Berarti yang pertama adalah tadi apa? Guna, nilai guna. Bisa kalian tulis. Jadi kamu pikirkan adalah guna. Terus yang kedua setelah nilai kegunaan ya dulu nilai kerapian, rapi. Kreatif. Setelah guna dan rapi, yang ketiga baru ini kreatif, kreatif. R. Kreatif. Gila apa sih mut-mut iki? Kreatif. Ini. Maaf itu tulisan gue ya. Kreatif itu artinya bagaimana? Ya kalau di dunia ini kan banyak warna kan ya, mejoki biniu, pelangi kan ya. Gak mungkin kayak hiasan. Ngumpulkan bahan warna putih toh. Putih tangan suci, Pak. Kan nanti kalau jiwa kita suci kan berarti kita masuk surga. Oke, nggak apa-apa ya, Wan. Kreatif ya. Ya, terserah. Yang kreatif kalau bisa dibikin yang lebih indah ya lebih indah. Kreatif itu bisa juga diartikan berbeda juga. Jadi belum pernah ada yang buat itu juga bisa diartikan kreatif itu ya. Corak warna yang berbeda itu juga bisa diartikan kreatif dan sebagainya. Jadi selepas dari pelatihan ini langsung kamu mikir. Gawe produk Hastakarya berbahan dasar botol plastik. Kalau rakyat ditambah siji, sedotan plastik. Ya apa? Kayak mau manta, buat apa tuh pigora bisa dan sebagainya. Di Google banyak, di Google. Tinggal cari aja. Oke, 2 hari, hari Minggu, hari Senin. Hari Senin pengumpulannya. Pengumpulannya nanti berupa foto yang bagus, ojo foto waktu malam gelap dong. Kok akhirnya aku nilainya ya apa gelap, warnanya gak kelihatan buruk ya. Yang terang, yang bagus, kemudian nanti dikirim di Google Form. Nanti ada link untuk pengumpulan Hastakarya. Nanti dikirim di situ pada hari Selasa nanti akan dinilai bersama sama Kak Elva nanti. Dan hari Rabunya nanti akan keluar nilainya, siapa yang lulus, siapa yang nggak lulus. Yang lulus langsung dilantik di hari Sabtu, yang nggak lulus berarti nanti ikut pelatihan lagi. Aku jamin hampir semuanya nanti lulus kalau kalian 3 ini mengikuti. Kalau nggak ada ya, 1 aja nggak ngikuti, nggak lulus. Soalnya 0 nilainya. Ya. Oke. Kelulusan dan pelantikan penggalang ramu. Lihat ini dulu. Kelulusan itu peserta dinyatakan lulus jika mampu memenuhi syarat ini. Nilainya minimal 75. Gampang lah ya. 75 kan gampang toh? Nah, kalau ngerjakan soal 175, kalau ngerjakan soal 20 ya ngerjakan piran 20. 20 yang ngerjakan 18 lah, 18 gampang. Ya 18 soal selesai. Nah, terus ini jika banyak yang peserta tidak mendapatkan nilai minimum, contoh kabeh nilainya elek kabeh 30 kabeh, maka nilai yang 75 ini nanti akan diturunkan sesuai dengan nilai rata-rata. Ini syarat kedua nek kalau banyak yang tidak masuk ke nilai 75. Tuh. Wes, kemudian sekarang tak bahas tentang pelantikan nih. Wes, kita ibaratkan semuanya lulus. Berarti semuanya yang ikut ini semuanya lulus dan tanggal 31 semuanya dilantik. Bagaimana pelantikannya? Pelantikan akan dilaksanakan di sekolah, bukan pelantikan online ya. Pelantikannya di sekolahan, jadi tanggal 31 nanti kalian akan datang ke sekolahan dengan kepatuhan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya apa yang ketat itu? Nanti akan ditunjukkan sama kakak ketatnya seberapa. Jika tidak memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan, maka pelantikan dinyatakan gugur. Langsung tak suruh pulang. Gak nge masker, pulang. Kamu gak jadi pelantikan hari ini. Contoh, pelantikannya kan jam 9. Kalau kamu jam 9 datang, kamu gak pakai masker, otomatis pelantikanmu akan gugur di hari itu dan langsung pulang. Kapan pelantikan lagi gak tahu. Status lulusmu tetap lulus,
Tapi untuk pelantikannya, nunggu pelantikan selanjutnya. Kalau kamu tidak patuh protokol kesehatan. Terus yang ketiga, pelantikan dilaksanakan menjadi 3 gelombang. Nanti gelombang pertamanya nanti akan yang dilantik duluan adalah penggalang rakit dulu, terus baru gelombang kedua dan ketiganya penggalang ramu yang dilantik. Wis, ini dia tata cara pelantikan penggalang ramu sama rakit. Ini kalau seandainya kalian lulus ya. Saya anggap aja semuanya lulus, kita anggap semuanya lulus ya. Nah, ini harus diperhatikan. Sesi pertama nanti tanggal 31, pelantikan rakit itu jam 8 sampai jam 9, pelantikan ramu jam 9 jam 10, pelantikan ramu yang kedua itu tanggal jam 10 sampai jam 11. Nanti nama-namanya tak list jika lulus, jadi kamu ikut sesi berapa dan kamu harus datang. Ini peserta datang 10 menit sebelum pelantikan. Wajib itu. Kalau nggak 10 menit sebelum pelantikan, nanti nunggunya terlalu lama. Pokoknya jam 8 pas nanti langsung kita lantik. Ketentuan pelantikan yang ini wajib. Memakai masker, face shield, berseragam pramuka, membawa SKU. Berarti kamu harus beli SKU. Karena di sini ada tulisannya SKU, membawa SKU. Dan datang tepat waktu, tidak terlalu awal dan tidak terlalu terlambat. Contoh di sini pelantikannya tanggal jam 8. Kamu datangnya jam 6. Ngapain? Ya. Jadi tidak terlalu awal. Kalau datangnya terlalu awal bagaimana? Tunggu-tunggu sih neng depan sekolahan. Nggak usah masuk atau kamu tunggu-tunggu di rumah teman deket sini nggak apa-apa. Yes ya. Nanti pertanyaan nanti tak baca satu-satu. Prosesi pelantikan datang jam 10 menit sebelum pelantikan, cuci tangan di tempat yang disediakan, nanti cuci tangannya di depan ruang guru. Setelah nanti kamu cuci tangan di situ, langsung masuk ruang tunggu. Ruang tunggunya nanti ada di kelas 6. Di dalam ruang tunggu kamu tidak diperbolehkan untuk pindah tempat. Jadi masuk ruang tunggu langsung duduk sesuai dengan nomor. Nanti ruang tunggu tak kayak nomor. Jiro lupa. Engkau di pelantikan nanti kamu akan mendapatkan nomor. Paham ya? Peace. Setelah kamu masuk ke ruang tunggu, kamu nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh, pokoknya harus di situ kecuali kamu pipis. Kalau bisa sebelum masuk ke sekolah harus pipis dulu. Masuk ruang tunggu sesuai arahan, menunggu peserta lainnya yang datang. Kemudian saat pelantikan mau dimulai, masuk ke lapangan atau ke lokasi pelantikan sesuai dengan arahan. Arahnya itu nanti akan dipanggil satu persatu sesuai nomor. Contoh nomor satunya adalah Alvino. Gitu. Alvino masuk ke pelantikan. Muklas masuk ke pelantikan. Anissa masuk ke pelantikan gitu. Jadi nanti sana di lapangan juga ada tanda-tandai nanti. Ada tanda garis. Nanti sesuai arahan. Terus pelantikan dilaksanakan secara hikmat. Setelah pelantikan nanti kamu akan maju ke depan. Contoh setelah dilantik ya, nanti ulang janji dilantik, kemudian kamu maju ke depan untuk menerima tanda kecakapan umum ramu rakit. Setelah kalian menerima tanda kecakapan umum ramu rakit, kamu akan menuju ke dekat pintu keluar. Di dekat pintu keluar di situ nanti ada bendera, ada titik spot foto. Nanti kamu akan difoto sama Kak Elva di situ. Gak bisa foto bareng-bareng berarti fotonya di dewi. Soalnya kan nggak boleh berdempetan. Berarti jaga jarak fotonya. Jadi setelah dapat tanda pelantikan, tanda kecakapan umum, kamu masuk ke spot foto. Setelah difoto langsung pulang. Jadi selama kamu masuk ke sekolahan untuk pelantikan sampai kamu pulang, kamu tidak menyentuh guru, tidak menyentuh teman-temanmu dan tidak berdekatan sama teman-temanmu sama sekali. Nah, saat kamu dipelantikan juga kamu tidak membawa barang apapun kecuali barang yang ada di sini. Gak boleh nggak tas, gak boleh nggak apa-apa, kecuali barang kita. Nek uang kak, nggak apa-apa uang. HP ojo, ngapain bawa HP? Kok lugur ya apa? Ya, jadi masker, face shield, seragam pramuka lengkap, terus membawa SKU. Lengkap ini artinya kalau bisa pakai topi ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya wis lah. SKU. Berarti ada masker, face shield, seragam pramuka sama SKU. Kak nggawe sepatu ya iya. Apa sepatunya udah hilang? Karena nggak pernah masuk?
Ya, pilih lagi. Wes, selesai? Tak buka sesi pertanyaan dulu. Wih, sing takut-takut silakan takut kabeh. Yang mau tanya silakan chattingan tanya ini. Pak sedot. Pak itu sedotan loh. Iya sedotan. Yang untuk rakit sedotan ya. Sedotan sembarang. Kalau bisa sedotan yang bekas ya. Entah itu sedotan warna putih atau warna-warni. Pak pakai botol aqua. Bisa aqua, Cleo, terserah lah pakai botol Plastik. Pokoknya botol plastik. Jangan Tupperware ya, larang ya. Tapi kecuali kalau bekas nggak masalah sih. Kalau Tupperware mahal men. Ya, botol, bukan gelas lo ya, botol. Ingat, botol. Depannya botol. Irdina, aku udah rakit. Irdina udah rakit ah? Saya tak buka saya, aku pengen tanya sih. Irdina mau. Nek wis rakit, kamu tak usulkan ke Kak Yusron kalau kamu masuk. Tak usulkan untuk terap, tapi belum bisa itu hanya pengusulan toh. Saya coba tanya, Irdina halo. Mau Kamu udah rakit Irdina? belum? Hari ini udah rakit. Aku rakit ngono. Pengamatan pas Zoom ini gimana? Ikut rakit gini ya. Ikut pelantikan rakit. Oke. Tak kira kamu rakit. Kapan aku lantik Ion? Oke, lanjut. Pak pakai botol plastik terserah ya, terserah. Berarti botol plastik merek terserah. Pak mau tanya, oke. Pak pakai botol plastik tah ya. Udah ditulis tadi botol plastik. Ya. Oke, terus lagi bagi botol kertas. Ya, emang ada botol kertas. Dari Naeli apa? Dah. Hari apa? Hari apa pelaksanaan untuk ujiannya nanti ujian tulisnya hari ini setelah ini langsung tak kasih link kamu mengerjakan tugasnya ada 25 soal untuk yang rakit untuk yang ramunya 20 soal terus untuk apa itu yang hastakarya mulai hari Minggu pengumpulannya hari Minggu dan Senin kalau kamu sekarang mengerjakan hastakarya nggak apa-apa nanti untuk linknya tak kasih hari Minggu. Jangan kamu ini, aku nganggur Kak, sore sampai malam nanti nganggur, aku tak mengerjakan hastakarya, boleh. Silakan dikerjakan, nanti hari Minggunya tak kasih link untuk pengumpulan hastakarya, hari Senin juga tak kasih link untuk pengumpulan hastakarya, ya. Pak, SKU saya masih di Pak Rizky, beli lagi. Soalnya yang Pak Rizky bisa akses yang ketelesut. Nanti tak tantangani lagi. Beli lagi ya. Pak, kalau nggak punya facial gimana? Facial sekarang harganya lebih murah daripada pentol. Kamu kalau beli pentol kan 5.000 ya atau 10.000 ya. Facial saya harganya 6.000 men. Facial yang kacamata loh. Tuh, beli ya. Gak punya facial beli atau pinjam terserah kan digunakan untuk pelantikan tok. Pinjam aja lah, nggak apa-apa. Beli di mana Pak kok murah? Belinya di Pelangi Sukodono, promosi kan akhirnya aku ya. Pelangi Sukodono harganya 6.500. Nah, pinggir jalan juga ada, tapi pinggir jalan mungkin ada yang mahal mungkin. Pokoknya facial sekarang kurang dari 10.000 harganya. Kalau kamu beli di atas 10.000 itu hoak. Tuku sing liyane. Kalau nggak salah ada yang jualan kok. Ajis jualan ya Ajis ya facial ya. Nah, semuanya beli di Ajis. Ajis jualan facial kok. Kalau nggak salah. Ya, Ajis kelas 6 aku promosi. Jualan facial. Terus apa ini? Hari apa? Beli Pak SK aku di kantor. Ya nanti tak cek coba. Nanti tak cek SKU-nya yang di kantor kalau masih ada tak WA ya. Kalau nggak ada kamu beli lagi. Berapa biji? Apanya? Maura berapa bijinya? Kapan pelantikannya? Tanggal 31 Sabtu depan. Pak kalau nggak punya facial lah tadi harus kalau nggak punya facial ya nggak punya masker nggak pakai kamu dinyatakan gugur jadi harus ikut pelantikan selanjutnya tak suruh pulang langsung pulang ya. Pak pelantikan tanggal berapa 31 terakhir ini Pak SKU di koperasi sekolah ada rating nggak ada di koperasi tidak ada
SKU, adik kamu beli di luar. Ulangi itu. Kalau beda SKU gimana Kak? Nggak apa-apa, semua SKU baik itu SKU yang lama atau SKU yang baru itu tetap diakui. Ya, nanti kalau kamu beli SKU dan SKU-nya lama, warnanya covernya warna merah tapi kertasnya coklat-coklat ngono ya, nggak apa-apa. Pokoknya nggak salah warna hijau. Pokoknya nggak salah warna hijau. SKU itu nanti ada 3 warna. Ada warna hijau, warna merah, sama warna kuning. Kamu beli yang warna merah. Kak nggak suka warna merah, aku suka warna hijau. Ya wes, nanti habis beli SKU warna merah kamu cat itu di warna hijau. Tapi kata lantai, soalnya SKU ini warna hijau. Ya, SKU-nya wajib warna merah. Kapan persami? Persami online. Nggak ada soalnya ya persami ya, soalnya masih pandemi, kita tidak boleh berdekatan, bersentuhan nggak boleh. Ya. Oke, ada yang tanya lagi sebelum tak tutup? Pak, yang nggak ikut pelantikan berarti gugur. Ya, gugur pelantikannya, bukan gugur kelulusan SKU-nya. Jadi nanti kamu akan mengikuti pelantikan di sesi selanjutnya kalau ada pelantikan. Kalau tidak ada pelantikan berarti kamu nunggu lama. Lah nek SMP Kak, ya wes kamu ikut pelantikan di SMP. Ya, nanti SK-mu nanti kamu bawa ke SMP, Kak aku belum dilantik ngono enggak bilang. Udah nggak sabar ikut persami sama. Tuh di sekolah udah siap persami, tapi nggak boleh persami, gimana tuh? Perlengkapan semua udah siap. Ya. Dan yang nggak ada yang pertanyakan lagi ya. Jadi nanti habis ini langsung tak kasih share link di grup. Silakan langsung dikerjakan untuk tes pertamanya, yaitu tes tulis penggalang ramu, ujian penggalang ramu, terus tes tulis ujian penggalang terap. Rakit. Oh ya keliru, penggalang rakit. Ya, coba sebelum tak tutup, aku mau menyapa dulu. Coba semuanya dihidupkan suaranya. Bilang halo. Gitu. Halo. Halo, Pak. Halo. Masih ingat tanggal? Tepuk pramuka. Bukan tepuk. Ayo cepat. Ayo lali HP iki. Ayo cepat tepuk pramuka. Pinter ya. Oke, di sini Kak Wanda sama Kak Elva akhiri sampai bertemu di acara pelantikan ya. Di sini Kak Wanda sama Kak Elva akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.